Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu sekalian partisipan yang hadir dalam acara sosialisasi SPLN CSMS yang terbit tahun 2021 kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di divisi-divisi di kantor pusat. Agenda hari ini kami akan menyampaikan materi terkait sosialisasi CSMS kurang lebih mungkin selama 2 jam ke depan lah ya. Kurang selama 2 jam ke depan terkait implementasi penerapan CSMS atau yang kita kenal dengan Contractor Safety Management System yang akan insya Allah kita launch di tahun depan lah ya. Mungkin tanpa berlama-lama kami mohon kepada Bapak EVP K3L, Pak Komang Parmita, untuk menyampaikan opening speech kepada Pak Komang. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Ulil ya yang sudah membuka acara pagi ini sosialisasi CSMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan senior leader EVP yang bergabung pada hari ini dan juga staf ahli ya yang berkenan hadir pada acara hari ini. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan pengadaan ya di seluruh divisi yang ada di kantor pusat. Yang saya hormati rekan-rekan pejabat pengendali K3L di lingkungan kantor pusat, dan tentu Bapak Ibu yang kami undang pada kesempatan hari ini. Baik, untuk pembukaan kami ada sedikit yang bisa kami sampaikan terkait dengan sosialisasi CSMS. Betapa pentingnya, betapa urgentnya Contractor Safety Management System, di mana ini ya sudah kita bangun, kita lakukan perbaikan revisi terhadap SPLN yang sejatinya Contractor Safety Management System ini sudah ada 5 tahun ya yang silam ini sudah dibangun oleh para pendahulu kita. Namun perjalanannya, implementasinya masih ada beberapa tantangan. Dan tahun ini kita lakukan perbaikan, ya, penyempurnaan untuk nanti bisa diimplementasikan secara masif di seluruh PLN Group. Harapannya seperti itu. Mengapa ini penting? Ya, karena kalau kita sudah kita saksikan bersama-sama bahwa statistik kasus kecelakaan kerja kita menimpa banyak oleh tenaga vendor kita, kontraktor kita. Baik itu di fungsi distribusi, di fungsi pembangkit, maupun di fungsi proyek. Di beberapa kejadian, ya, misalnya di fungsi transmisi, gitu ya, itu ada beberapa juga kejadian yang menimpa pegawai kita dan jumlahnya ini sangat kecil. Jadi hampir lebih dari 90% pekerja di kontraktor kita itu mengalami kasus accident. Kemudian 71% itu adalah di fungsi distribusi. Nah, kalau kita lihat bahwa penyebabnya itu pekerja tidak kompeten, ya, menyebabkan ini menjadi penyebab kedua. Penyebab utamanya itu adalah bahwa bekerja tidak sesuai dengan SOP. Ini menjadi penyebab terbesar kecelakaan kerja. Nah, dua penyebab ini adalah puncak dari gunung es. Yang terlihat itu seperti itu, gitu ya. Maka puncak gunung esnya itu adalah masalah disiplin eksekusi. Ini yang sering menjadi isu. Namun kalau kita lihat ya, lebih dalam lagi, lebih dasar lagi, maka kita tidak sekedar hanya memperhatikan
penyebab yang terlihat dari aspek disiplin eksekusinya, ini juga harus kita lihat root cause-nya dari aspek perencanaannya. Bahwa sudah betulkah kita memilih kontraktor? Sudahkah kontraktor itu concern atau punya peduli terhadap aspek K3? Sudahkah kontraktor itu membangun aspek K3 di lingkungan perusahaannya? Itu menjadi pertanyaan. Ya. Karena itu sering kami sampaikan, apakah kita sudah melakukan asesmen? Apakah kita sudah benar memilih kontraktor kita, sehingga kontraktor kita yang bekerja di lingkungan kerja itu betul-betul memperhatikan aspek K3. Ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Karena itu, ya, hari ini kami ingin mensosialisasikan mengenai kontraktor safety management system, ya, yang sudah disusun, dilakukan perbaikan oleh divisi K3L bekerja sama dengan Puslitbang. Ini kurang lebih sudah dikerjakan hampir 8 bulan teman-teman, ya, fokus untuk menyiapkan SPLN kontraktor safety management system ini. Dan sekarang masuk di tahap kita mulai di tahap sosialisasi. Next. Nah, kami ingin, ya, jadi isu-isu kecelakaan kerja di PLN, ya, tidak cukup diselesaikan dengan masalah disiplin eksekusi, tetapi kita harus kerjakan secara sistemik, mulai dari sistem perencanaannya, termasuk juga dari rencana pengadaannya, dan sekaligus nanti implementasi dari CSMS itu sendiri terhadap seluruh kontraktor yang bekerja di lingkungan PLN Group. Kita yang sering kita dengarkan dari arahan Pak Dirut bahwa jangan biarkan kontraktor-kontraktor itu bekerja semaunya di wilayah kerja kita. Kita berkewajiban untuk menjaga bahwa aset kita itu adalah sebuah aset yang rating 1, sehingga hanya orang-orang yang berkompetenlah yang bekerja di lingkungan aset kita. Nah, arahan itu, ya, tentu kita terjemahkan, ya, melalui pelaksanaan CSMS. Nah, adapun timeline rencana yang akan kita laksanakan dalam rangka untuk implementasi ini, ya, maka di bulan September, gitu ya, sebenarnya September kemarin itu kita ingin menuntaskan masalah sosialisasi SPLN CSMS, karena uploading SPLN online ini, dan ini sudah disahkan oleh direksi, ya. Kemudian juga kita sudah menyiapkan tentang pengadaan aplikasi CSMS, gitu ya. Ini juga sudah paralel kita jalankan, ya, untuk pengadaan aplikasinya. Kemudian, ya, kami ingin menuntaskan masalah sosialisasi SPLN. Jadi secara maraton di regional, hampir seluruh regional, ya, itu kita sudah laksanakan, termasuk pusat-pusat, kita sudah laksanakan sosialisasi. Dan hari ini adalah sesi terakhir kita sampaikan ke kantor pusat untuk nanti juga bisa melaksanakan CSMS ini. Kemudian nanti tahapan berikutnya, kita nanti di bulan Oktober ini, ya, maka akan dilaksanakan workshop dan sertifikasi CSMS BNSP. Nanti ini kepada seluruh pejabat pengendali K3L. Ini kita. Nah, nanti kami harapkan juga dari teman-teman di pusat, mohon bisa dilibatkan, ya, untuk nanti ikut di dalam workshop dan sertifikasi CSMS. Berikutnya di November, ya, kami akan menjadwalkan, ya, beberapa kegiatan yang tentu kita harapkan bahwa setup tim asesor CSMS. Kita nanti di November besok kita sudah punya tim asesor CSMS, yaitu pembentukan tim CSMS di unit dan kantor pusat. Kami ingin membentuk tim CSMS, ya, di unit dan di kantor pusat. Untuk di unit ini juga sudah dalam tahap pelaksanaan, ya.
Nah, nanti teman-teman kita harapkan di kantor pusat segera dibentuk tim CSMS. Kemudian juga dari tim itu akan dilakukan diklat CSMS untuk tim prakualifikasi CSMS dan sekaligus penyusunan risk assessment. Ini adalah nanti kegiatan kita, ya. Jadi di bulan November kita harapkan bahwa tim asesor CSMS ini sudah terbentuk dan tentu sudah diberikan juga pelatihan-pelatihan yang memadai. Kemudian nanti di bulan Desember, sasaran yang ingin kita capai itu adalah bahwa seluruh resources dan supporting CSMS kita sudah ready 100%. Kita harapkan seperti itu. Jadi kesiapan personil pendukung CSMS sudah 100% tadi dengan setup tim asesor di bulan November. Kemudian aplikasi prakualifikasi CSMS ini siap digunakan. Yang saat ini masih dalam proses pengadaan. Nanti kita harapkan bahwa aplikasinya ini di bulan Desember itu sudah siap khusus untuk prakualifikasi. Kemudian juga sosialisasi, kita harapkan sosialisasi CSMS kepada kontraktor setiap unit induk. Ini nanti akan dilakukan sosialisasi karena akan dilakukan asesmen gitu ya kepada seluruh kontraktor kita dengan menggunakan ya kriteria-kriteria yang ada pada kontraktor safety management system. Dengan demikian, nanti di bulan Desember ini ya kita dalam posisi yang sudah siap ya 100% di akhir tahun 2021. Sehingga memasuki awal tahun 2022 ya di Januari maka kita sudah siapkan untuk melaksanakan kick-off CSMS. Artinya bahwa kita ini sudah siap. Sehingga pada saat nanti kick-off yang akan kami canangkan dihadiri oleh Pak Dirut gitu ya. Sehingga kita sudah dalam posisi siap untuk menjalankan CSMS ini. Ini yang nanti kita targetkan ya di Januari tahun 2022. Kemudian juga ya nanti dengan implementasi ini ya secara bersamaan baik itu di unit dan di pusat, maka kami berharap ya target minimal itu adalah 50% vendor itu sudah telah bersertifikat CSMS. Kita berharap seperti itu. Nanti mungkin dijelaskan oleh teman-teman ya bagaimana mekanisme untuk menerbitkan sertifikat tersebut gitu. Jadi ini adalah target kita di bulan Juni 2022 tahun besok, minimal 50%. Nah, unit-unit sesungguhnya sudah sebagian unit-unit itu sudah menerapkan CSMS itu sendiri ya. Jadi ada beberapa unit sudah mengeluarkan sertifikat CSMS. Nanti kalau ada teman-teman di pusat kalau ingin melihat implementasi CSMS bisa dilihat di misalnya di PT PJB, kemudian juga yang didistribusi nanti juga ada di UID Bali. Itu sudah menjalankan CSMS itu sendiri. Sehingga nanti kami akan lakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan SPLN yang terbaru ini. Saya kira ini Bapak dan Ibu yang ingin kami sampaikan terkait dengan CSMS sebagai pembukaan. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengimplementasikan dengan baik CSMS ini gitu ya. Karena goalnya sangat berarti bagi kita bagaimana ingin menurunkan kasus-kasus kecelakaan kerja di lingkungan PLN Group ya. Tadi 90% kasus kecelakaan oleh kontraktor, kalau itu bisa kita tekan, Pak, ya, dengan CSMS ini, maka harapan direksi untuk menurunkan kasus kecelakaan kerja maupun kasus fatality itu akan sangat signifikan, gitu ya. Akan sangat signifikan. Karena itu kami sangat berharap bahwa CSMS ini menjadi salah satu kunci strategis kita, ya, jalan strategis kita untuk menurunkan kasus kecelakaan kerja secara signifikan. Dan ini juga sudah dapat persetujuan dari direksi
di beberapa kesempatan kami sudah laporkan melalui rapat direksi ya mengenai implementasi kontraktor safety management system. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan Mas Ulil. Baik, terima kasih Pak Komang atas sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke materi, mungkin dari Pak Leiden sebagai Ketua Tim KK SPLN, ada yang ingin disampaikan Pak Leiden? Ya, baik Pak Ulil, makasih Pak Ulil. Jadi yang saya hormati seluruh yang hadir pada saat kesempatan ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah sesi terakhir kita untuk sosialisasi di seluruh PLN, dan kantor pusat memang kita pilih untuk yang terakhir untuk sosialisasi, di regional-regional lain sudah semua. Dan informasi juga bahwa seluruh tim yang ada khusus untuk kantor pusat ini memang seluruh tim penyusunan yang SPLN ini hadir di sini Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, makanya semua tim ini hadir semua, siap mensupport untuk pelaksanaan CSMS di kantor pusat. Kenapa ini kita sampaikan? Karena jangan sampai kita ke unit-unit harus melakukan assessment di kantor pusat ini, kita pastikan ini berjalan dengan baik, juga sebagai poin untuk yang di unit-unit nantinya dapat melihat bahwa di kantor pusat juga dapat berjalan dengan baik juga. Mungkin itu nggak berpanjang lebar, mungkin nanti ada tim di sini seluruhnya nanti ada Pak Ulil dan teman-teman semuanya yang akan menyampaikan sosialisasi terkait CSMS ini. Demikian, terima kasih. Silakan Pak Ulil dilanjut untuk sosialisasi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Leiden atas sambutan yang diberikan. Sebelum memulai materi, sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Ulil Amri. Kebetulan saya di tim sebagai sekretaris tim KK SPLN CSMS yang terbit tahun 2021 ini. Mohon izin kami untuk mulai sosialisasinya. Izin kami share screen, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu partisipan semua, jajaran EVP dan top manajemen yang ada di PLN kantor pusat. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Selama kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ke depan, kami akan menyampaikan terkait platform bagaimana kita akan menerapkan kontraktor safety management system di PT PLN Persero. Bapak Ibu, sedikit mereminder bahwa CSMS ini adalah sudah menjadi kebijakan dan komitmen direksi. Jadi di dalam redaksinya, jadi di dalam kebijakan K3 yang sudah didesain oleh Bapak Dirut, yaitu ada statement bahwa melakukan pembinaan kepada mitra kerja untuk memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan melalui penerapan kontraktor safety management system. Jadi singkat saja, ini CSMS sebenarnya sudah merupakan kebijakan dari direksi juga, dan tentu saja ini jadi kebijakan kita semua ya. Kita mengejawantahkan kebijakan direksi dengan salah satunya dengan menerapkan SPLN yang terbit ini. Tadi secara latar belakang Pak Komang sudah sampaikan dengan cukup detail bahwa memang kecelakaan di PLN Pareto terbesarnya ada di kontraktor. Jadi mohon izin saya langsung masuk ke materi. Untuk hari ini ada saya dan Pak Fahrul ya, tapi mungkin nanti teman-teman yang lain dari tim KK SPLN juga bisa berdiskusi, dan mungkin kita bisa saling berdiskusi dan tanya jawab di forum ini. Jadi kami sampaikan bahwa tujuan kita menerapkan CSMS ini adalah yang pertama untuk memastikan kontraktor yang bekerja di PLN itu sudah memenuhi standar yang kita tetapkan dalam SPLN. Ini juga tool untuk meningkatkan performa kinerja perusahaan, dan yang tidak kalah penting dari penerapan CSMS ini adalah untuk mengoptimalkan pengendalian risiko terjadinya kecelakaan kerja. Jadi pengendalian risiko ini juga
bagian penting ya, bagian penting dari manajemen risiko juga sebenarnya. Jadi CSMS ini adalah bagian penting dari manajemen risiko, khususnya adalah untuk mengendalikan terjadinya kecelakaan kerja atau untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, Bapak Ibu, kami sampaikan ini mulai masuk teknis ya. Jadi di CSMS ini ada 6 tahapan. Jadi ada 6 tahapan yang mungkin kalau Bapak Ibu mungkin masih pertama kali mendengar atau mendapatkan sosialisasi terkait CSMS mungkin agak sedikit dihafal ya dari tahapan-tahapan ini. Yang pertama adalah tahapan risk assessment atau penilaian risiko. Tahapan yang kedua adalah prakualifikasi atau pre-qualification, di mana output dari tahapan kedua ini adalah menerbitkan sertifikat CSMS untuk kontraktor. Jadi kontraktor nanti akan mendapatkan sertifikat CSMS, di mana sertifikat itu menunjukkan bahwa kontraktor tersebut kompeten di level risiko yang mana, gitu. Apakah dia level risiko rendah, level risiko sedang, atau level risiko ekstrim, gitu ya. Jadi ini ada di tahapan yang kedua. Jadi goal dari tahapan prakualifikasi adalah melakukan penilaian kualifikasi kepada vendor yang outputnya adalah sertifikat. Nah, ini poin di tahapan kedua secara singkatnya. Lalu di tahapan yang ketiga ini adalah selection. Jadi selection ini adalah tahapan yang sifatnya memfiltering sebenarnya. Jadi dia akan menyaring vendor-vendor. Jadi di tahapan selection ini nanti keterlibatan dari teman-teman pengadaan akan sangat besar di sini. Jadi proses pengadaan itu nanti letaknya di selection ini. Jadi sebelum masuk ke proses pengadaan, nanti bagian pengadaan kita akan mulai menerapkan bahwa setiap kontraktor yang masuk ke proses pengadaan itu mereka harus melampirkan sertifikat CSMS ini terlebih dahulu. Jadi sertifikat ini menjadi syarat mutlak administratif. Sebelum lanjut, mungkin kami akan sampaikan ada poin-poin penting ya terkait CSMS ini. Jadi CSMS ini penerapannya, Contractor Safety Management System ini bisa kami katakan ini cukup revolusioner lah ya. Ini akan sedikit mengubah prosedur kita ya dalam melakukan proses pengadaan barang jasa. Baik itu secara administratif di tiga fase yang awal ini, dan secara implementatif nanti jadi di tiga yang terakhir ini akan cukup revolusioner, merubah proses bisnis yang ada di kita ya, sedikit merubah proses bisnis. Tapi tidak merubah proses bisnis pengadaannya seperti apa ya. Cuman ini melengkapi. Jadi CSMS ini sifatnya melengkapi proses bisnis yang ada, yang sudah ada. Dan perlu Bapak Ibu mungkin jangan terlalu khawatir juga bahwa CSMS ini kita lakukannya juga secara bertahap. Jadi tidak langsung besok terimplementasi, besok pagi langsung full terimplementasi gitu ya. Jadi akan ada tahapan-tahapannya yang lebih smooth gitu ya. Ada fase-fase transisi yang lebih smooth sehingga penerapan CSMS ini nanti diharapkan tidak mengganggu operasional gitu ya. Karena kami yakin pasti ada kekhawatiran ketika beberapa kali kami sosialisasi itu ada muncul kekhawatiran nanti bagaimana operasional yang sudah berjalan ini jadi terhambat gara-gara CSMS gitu ya. Jadi itu sudah sebisa mungkin kita antisipasi hal-hal tersebut tidak terjadi karena kita melakukannya dengan fase transisi dan dengan hal-hal yang sifatnya smooth lah ya. Sehingga kita bisa sinkron dengan bagus dan nanti goalnya CSMS bisa terimplementasi dengan bagus tanpa mengganggu operasional gitu ya. Dalam konteks misalkan vendornya pada berguguran nggak lolos gitu kan mengganggu operasional. Nah, hal-hal yang dikhawatirkan seperti itu insya Allah sudah bisa termitigasi nanti di fase transisi. Itu tadi di 3 tahapan yang awal Bapak Ibu, jadi mungkin agak dihafal ya, agak dihafal dulu bagi yang belum hafal. Risk assessment kita singkat dengan RA. Lalu prakualifikasi kita singkat dengan PQ, dan selection. Nah, di selection ini tim pengadaan nanti akan menseleksi vendor atau kontraktor itu berdasarkan sertifikat yang mereka miliki gitu ya. Nanti detailnya akan kita lanjutkan. Lalu tahapan yang
4 ini adalah tahapan yang sifatnya implementasi, ada tahapan pre-job activity. Jadi kita menilai aspek-aspek K3 sebelum mereka melakukan aktivitas pekerjaan. Sebelum kontraktor itu melakukan aktivitas pekerjaan, kita lakukan penilaian apakah vendor ini sudah siap bekerja atau belum gitu ya. Jadi kalau dia sudah siap bekerja, nanti kita akan lakukan penilaiannya dan oke, dia akan bisa lanjut bekerja. Tapi kalau di pre-job activity-nya secara penilaian yang kita lakukan vendor itu belum siap bekerja, maka ada muncul saran atau rekomendasi yang harus ditindaklanjuti kontraktor tersebut sebelum dia melakukan aktivitas pekerjaan. Tapi kalau di pre-job activity ini kontrak sudah berjalan ya, jadi SPK sign udah tanda tangan. Jadi 3 fase ini sebelum tanda tangan kontrak, kalau yang di sini ini sudah tanda tangan kontrak. Lalu fase yang kelima ini working progress atau kita singkat dengan WIP. Kalau ini tadi pre-job activity biasanya kita singkat dengan PJA gitu. Ini working progress penilaian pada saat fase pekerjaan dilakukan. Dan di akhir ada yang namanya final evaluation atau evaluasi akhir dari keseluruhan proses CSMS ini. Jadi kita mengevaluasi kontraktor atau vendor itu di final evaluation gitu ya. Apakah secara performanya, K3-nya, kelengkapannya mereka bagus atau tidak, itu kita nilai secara kuantitatif di final evaluation ini. Nah, kalau di split jadi 2 ya, dari 6 tahapan tadi, jadi tahapannya ada 2. Yang pertama ada tahap administratif. Tahap administratif terdiri dari 3 yang di awal tadi. Jadi tahap administratif ini dilakukan sebelum pejabat pengadaan menerbitkan SPK ya, atau SPK sign kontrak ya, oleh pihak pertama, pihak kedua. Jadi tahap administratif ini adalah tahapan di mana yang harus dipenuhi sebelum SPK itu terbit. Sedangkan 3 tahapan selanjutnya, mulai dari PJA sampai final evaluation, ini kita sebutnya dengan tahapan implementasi. Jadi di tahapan implementasi ini tahapan yang dilakukan penilaian setelah terbit kontrak atau sign SPK gitu ya, tanda tangan SPK seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu, mungkin ini sedikit gambaran, jadi perlunya dukungan atau perlunya support dari resource atau SDM ya yang akan mendukung dalam implementasi CSMS ini. Kami mendesain, bekerja sama dengan Pusdiklat, mendesain untuk ada diklat ya, diklat khusus terkait CSMS ini. Jadi ada 3 judul mata diklat, dan materi diklat ini mungkin insya Allah mungkin bulan ini sudah siap ya. Minggu ini direncanakan untuk validasi atau validasi materi akhirnya. Jadi ada 3 judul diklat. Yang pertama adalah CSMS tingkat dasar, CSMS tingkat lanjutan, dan CSMS for manager. Nah, jadi nanti masing-masing personil atau tim yang terlibat dalam CSMS bisa mengikuti diklat-diklat ini, Bapak Ibu. Jadi termasuk nanti oleh tim prakualifikasi yang melakukan penilaian vendor gitu ya, itu sangat kita sarankan untuk bisa mengikuti diklat CSMS tingkat lanjutan. Jadi karena di diklat ini nanti kita akan disampaikan juga terkait materi-materi bagaimana melakukan prakualifikasi kepada kontraktor dengan kriteria detail yang ada pada lampiran CSMS-nya seperti itu. Itu tadi yang pertama pelatihan diklat dari Pusdiklat atau internal PLN. Kalau yang kedua ini adalah sertifikasi BNSP. Jadi BNSP mengeluarkan satu paket sertifikat yang judul sertifikatnya adalah pengawas CSMS. Dan ini juga insya Allah akan dilakukan kepada pejabat pengendali dan mungkin beberapa pejabat operasi yang ada di PLN di seluruh unit induk untuk bisa memiliki sertifikasi BNSP untuk judul sertifikat pengawas CSMS. Jadi ini secara kompetensi, jadi nanti Bapak Ibu bisa untuk mempersiapkan resource-nya ya, jadi biar kompeten dan implementasi CSMS ini bisa berjalan dengan bagus, kami sangat sarankan bisa mengikuti diklat-diklat ini ya, diklat-diklat yang ada seperti itu.
Oke, Bapak Ibu, izin kami lanjutkan masuk ke materi yang pertama di tahapan CSMS yang pertama adalah risk assessment atau penilaian risiko. Jadi penilaian risiko ini seperti kita ketahui saat ini kita sudah ada Perdir 017 dengan Perdir Manajemen Risiko Terintegrasi ya, atau biasa kita singkat dengan Perdir MRT. Jadi di Perdir Manajemen Risiko Terintegrasi itu ada salah satu tool atau matriks gitu ya untuk melakukan risk assessment, penilaian risiko, dan ini juga menjadi syarat atau menjadi tool juga di CSMS untuk melakukan penilaian risiko. Jadi penilaian risiko yang kita lakukan juga tidak keluar dari Perdir MRT tersebut. Intinya adalah risk assessment ini adalah kita melakukan assessment terhadap risiko pekerjaan. Jadi seluruh pekerjaan ini akan menjadi tugas kita semua ya Bapak Ibu untuk melakukan risk assessment kepada seluruh pekerjaan. Jadi seluruh judul pekerjaan yang pernah terkontrak di kita atau akan kita rencanakan untuk kontrak ke depannya itu wajib untuk kita define-kan, wajib untuk kita definisikan level risikonya itu ada di high, medium, atau low. Jadi kalau menurut Perdir MRT ada 5 level. Ini sampelnya untuk sederhananya kita gambarkan 3. Jadi setiap pekerjaan yang akan kita lakukan di PLN itu kita lakukan risk assessment sehingga kita tahu hasil akhirnya level risiko pekerjaan ini ada di high, medium, atau low. Contoh misalkan kalau di distribusi ini level high, medium, atau low. Kalau di transmisi misalkan inspeksi di transmisi itu jatuhnya di mana. Nah, itu di address semua gitu ya. Kita harus wajib tahu. Nah, dalam melakukan risk assessment Bapak Ibu ada dua metode yang ada di SPLN CSMS. Mungkin Bapak Ibu bisa baca juga dari chat yang sudah kami sampaikan. Di situ ada link Google Drive, ada materi, dan ada file SPLN-nya. Bapak Ibu bisa baca di lampiran tersebut. Jadi metode yang pertama ini SPLN yang disusun oleh tim saat ini sudah mengadres level risiko pekerjaan. Jadi ada ratusan pekerjaan Bapak Ibu kalau dilihat di lampiran 2 di SPLN tersebut. Jadi mulai dari kegiatan distribusi, pembangkit, transmisi maupun proyek dan kriteria pekerjaan dengan izin kerja khusus, di situ sudah diadres level risikonya. Jadi contoh misalkan kalau di sini ya pekerjaan penanganan gangguan trafo gitu ya, level risikonya ekstrim. Nah, ini sudah diadres. Artinya tinggal pakai saja. Jadi Bapak Ibu ketika mau melakukan kontrak atau melakukan pekerjaan gitu ya, melakukan pekerjaan bisa merefer kepada tabel risk assessment ini gitu ya. Jadi bisa langsung nyocokin gitu ya istilahnya. Oh, kalau pekerjaan saya mau kontrak pekerjaan ini misalkan penanganan gangguan PHBTR gitu ya. Itu level risikonya apa? Kalau ekstrim ya berarti sudah di-define di sini ekstrim, berarti kita bisa pakai ini. Jadi nanti implementasinya ketika masuk ke pengadaan gitu ya. Pengadaan barang jasa akan melakukan pengecekan kalau kontraknya ini levelnya ekstrim, maka kontraktor yang masuk juga harus punya sertifikat dengan tingkatan level risiko ekstrim juga. Nah, ini case yang pertama. Mungkin ini tidak familiar di kantor pusat ya. Aktivitas-aktivitas ini mungkin banyak di unit distribusi atau di unit teknis lah, unit operasional. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ada pekerjaan yang ternyata belum teradres pada lampiran tabel risk assessment ini. Jadi misalkan belum ada di sini gitu ya. List pekerjaannya itu belum ada pada tabel risk assessment. Maka yang dilakukan adalah membuat metode hierark dengan referensi dari Perdir 71 atau Perdir MRT. Intinya kita melakukan identifikasi bahaya dan risk assessment dan risk control. Jadi metode hierark biasa seperti yang kita lakukan, dan metode hierark ini juga mirip-mirip, bisa dibilang mirip-mirip dengan yang dibuat di profil risiko, di tabel profil risiko itu oleh teman-teman risk ya, risk
itu juga mirip-mirip seperti itu. Secara konten malahan lebih kompleks yang dibuat teman-teman RIS ya, teman-teman risiko. Outputnya intinya apapun pekerjaannya itu kita harus bisa mendefinisikan risiko pekerjaan itu ada di level mana. Jadi apakah level risikonya rendah nih yang hijau, gitu. Apakah moderat, apakah tinggi, apakah sangat tinggi atau ekstrim. Gitu. Jadi ada 5 warna ya, artinya ada 5 tingkatan atau ada 5 leveling risiko akhir yang menjadi acuan pekerjaan itu dan nanti mensyaratkan vendor itu di level risiko mana. Jadi contoh misalkan di kantor pusat pengadaan alat tulis kantor gitu ya, atau pengadaan meja mungkin untuk meja-meja kita pakai di kantor gitu ya. Ketika kita buat hiraknya mungkin level risikonya jatuhnya di rendah gitu ya, jatuhnya di rendah karena tidak ada kecelakaan dengan case pengadaan itu dan risikonya memang sangat kecil sekali gitu ya, risiko terjadi kecelakaan untuk case itu sangat kecil sekali sehingga misalkan jatuhnya di rendah, maka proses pengadaan nanti seluruh vendor akan diprakualifikasi, tapi untuk yang case rendah ini cukup dengan sertifikat rendah itu vendor bisa masuk. Gitu. Jadi di prakualifikasi nanti akan kami sampaikan di yang keduanya, ini masih di risk assessment dulu ya. Jadi intinya vendor-vendor yang rendah itu nanti dia bisa masuk dengan sertifikat dia yang levelnya ada di rendah seperti itu. Kita lanjutkan ke tahapan yang kedua, Bapak Ibu, tadi di tahapan prakualifikasi. Jadi langsung ke poinnya saja ya. Jadi ini ada 6 aspek prakualifikasi, mulai dari ini yang kita nilai kepada vendor gitu ya. Jadi kita PLN itu kita akan menilai vendor sebelum dia melakukan taken kontrak gitu ya. Itu kita nilai dulu. Kita punya asesmennya dia, kita punya mapping kira-kira kekuatan manajemen kontraktor ini dalam mengelola K3 itu seperti apa gitu ya. Kita punya gambaran itu. Baik secara kualitatif maupun kuantitatif kita akan bisa dapatkan itu dengan melakukan penilaian prakualifikasi ini. Nah, 6 aspeknya adalah ini, mulai dari leadership, audit assessment inspection, penerapan identifikasi bahaya, safety training education, safety campaign communication, dan reporting. Ini 6 aspeknya. Jadi Bapak Ibu, intinya prakualifikasi nanti ada semacam checklist pertanyaan gitu ya, semacam checklist audit gitu ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui. Total pertanyaannya ada 40 pertanyaan di sini, jadi ada 40 pertanyaan dan interpretasinya juga sudah kami lampirkan ke dalam SPLNC SMS. Jadi kapan pertanyaan ini dinilai 0, kapan pertanyaan ini dinilai 1, kapan pertanyaan ini dinilai 2 gitu ya. Jadi contoh misalkan apakah perusahaan saudara mengasuransikan tenaga kerja minimal sesuai ketentuan tenaga kerja yang berlaku gitu ya. Kapan dia dinilai 0 ada di sini, kapan dia dinilai 1 ada di sini, kapan dia dinilai ada 2 ada di sini juga diinterpretasi. Nah, hari ini kita tidak berdiskusi detail tentang kriteria ini, jadi cuma sekedar tahu kulitnya saja ya Bapak Ibu kami sampaikan, tapi nanti ini materi ini, detail bagaimana melakukan prakualifikasi dan bagaimana kita menerjemahkan interpretasi kita agar tidak keluar atau tidak melenceng dari konteks SPLN yang sudah ada gitu ya. Itu nanti kami sarankan Bapak Ibu bisa ikut diklat, itu nanti akan tertuang dalam diklat CSMS tingkat lanjutan. Jadi hari ini kita tidak diskusikan detail terkait ini ya, pertanyaan atau checklistnya ini ya, karena ini nanti akan jadi mungkin satu materi sendiri ya yang cukup banyak gitu ya, dari 40 pertanyaan. Yang jelas di tahap prakualifikasi ini output-nya adalah sertifikat gitu ya Bapak Ibu. Jadi output-nya nanti sertifikat ini akan mention nama perusahaannya, akan mention level risiko pekerjaannya. Jadi kontraktor ini level risikonya ada di mana gitu ya. Apakah dia di rendah, moderat, tinggi, sangat tinggi atau ekstrim. Dan akan mention juga masa berlaku sertifikatnya juga gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau di sini ada
ada angka hasil skornya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang disebutkan di sini, yang disebutkan di sini ada skor, artinya kalau misalkan dari pertanyaan ini tadi gitu ya, pertanyaan formulir prakualifikasi CSMS, skor akhirnya adalah katakanlah misalkan 70 gitu ya, berarti kontraktor tersebut akan mendapatkan sertifikat dengan tingkat prakualifikasinya di level tinggi. Jadi Bapak Ibu di CSMS ini istilah tepatnya bukan lolos tidak lolos ya, tapi artinya setiap kontraktor pasti akan mendapatkan sertifikat CSMS. Cuman bedanya nanti dia akan mendapatkan tingkat rendah gitu ya, moderat, atau kalau kontraktor itu memang biasanya melakukan pekerjaan ekstrim ya dia bisa mendapatkan ekstrim. Nah, ini adalah output dari prakualifikasi, dan berlakunya prakualifikasi ini berlaku untuk seluruh PLN Group. Artinya bukan cuma di level unit induk saja, tapi juga perusahaan. Jadi misalkan ada kontraktor atau vendor yang dia sudah mendaftar CSMS katakanlah di Jawa Tengah gitu ya, di UID Jateng gitu ya. Terus dia mau melakukan kontrak lagi ke UID Jaya misalkan. Itu dia tidak melakukan prakualifikasi 2 kali. Artinya sertifikat yang dimiliki oleh kontraktor ini berlaku untuk seluruh cakupan wilayah kerja PLN Group gitu ya. Jadi tidak perlu melakukan prakualifikasi. Jadi prakualifikasi lagi ya, cukup prakualifikasi itu dilakukan sekali dan itu bisa berlaku dari unit seluruh PLN dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Itu bisa berlaku semua gitu. Itulah kenapa kriteria ini kita standarkan ya. Jadi biar equal lah ya, biar equal scoring atau istilahnya kemampuan kontraktor dalam memanage implementasi K3 di perusahaannya dia itu kriterianya sama gitu ya, dan equal gitu. Dan apple to apple untuk seluruh unit yang ada gitu. Nah, ini tahapan prakualifikasi. Jadi yang pertama ketika melakukan prakualifikasi itu nanti kontraktor akan melakukan self assessment, artinya kontraktor tersebut sebelum masuk ke sini Bapak Ibu, jadi nanti untuk implementasi prakualifikasi ini kita akan sangat bergantung pada aplikasi gitu ya, karena tanpa aplikasi kami membayangkan akan kerepotan ya mengkolek data yang sifatnya kalau masih manual dan harus dengan kertas yang banyak gitu, itu akan merepotkan kita juga. Jadi mudah-mudahan mohon dukungannya dari teman-teman semua agar aplikasi ini bisa berjalan sesuai schedule gitu ya, karena ini aplikasi bisa menjadi kunci suksesnya implementasi CSMS gitu ya. Jadi kembali ke sini ke tahapan prakualifikasi. Jadi di self assessment kontraktor itu, kontraktor ketika mau dapat sertifikat CSMS gitu ya, dia yang pertama adalah dia akan menginput penilaian prakualifikasi dengan self assessment dari PT itu sendiri atau dari kontraktor itu sendiri. Jadi dia input kriterianya, dia isi kira-kira dia bisa mencapai yang mana gitu ya, dengan melampirkan bukti, dokumen, atau evidence. Itu di-attach pada setiap kriteria pertanyaan yang tadi ini. Jadi misalkan ini perusahaan saudara mempunyai kebijakan K3L tertulis, nah ini di-attach evidence-nya, harus di-attach gitu ya. Apakah perusahaan saudara telah melakukan setup atau menerapkan SMK 3, itu di-attach sama dia. Jadi evidence setiap kriteria itu dilampirkan gitu. Setelah itu dilakukan verifikasi dokumen. Setelah self assessment, verifikasi dokumen ini dilakukan oleh tim PQ atau tim prakualifikasi. Mungkin nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut, lebih detail lagi ya terkait tim prakualifikasi. Kalau idealnya di kantor pusat ini seperti apa gitu ya. Ini nanti ke depan bisa kita diskusikan. Intinya melakukan verifikasi dokumen, dan kontraktor dengan hasil tingkat risiko rendah dan medium ini bisa langsung diterbitkan berita acara prakualifikasi. Kalau setelah verifikasi dokumen ada verifikasi lapangan. Jadi setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh tim PQ, maka kontraktor
dengan penilaian risiko tinggi dan ekstrim itu dilakukan verifikasi lapangan. Jadi ada verifikasi lapangannya ya untuk memastikan kriteria gitu ya. Terus output akhirnya nanti dituangkan dalam berita acara prakualifikasi, di mana berita acara itu output akhirnya lagi adalah sertifikat CSMS itu tadi, Bapak Ibu. Nah, ini prinsip-prinsip penilaian atau asesmen CSMS, mungkin nanti ini akan detail didiskusikan di kelas CSMS tingkat lanjutan ya. Saya lanjutkan, izin share terkait hasil survei prakualifikasi CSMS. Jadi Bapak Ibu, kami sekitar 3 bulan 4 bulan yang lalu melakukan survei kepada lebih dari 2.000 kontraktor yang ada di PLN. Lebih dari 2.000 kontraktor yang ada di PLN di seluruh unit PLN ya, dari Aceh sampai Papua. Itu kita lakukan survei gitu ya. Nah, di mana output dari survei itu adalah pertanyaan dari survei itu adalah kriteria prakualifikasi yang dilakukan self assessment oleh kontraktor. Dan hasilnya ternyata cukup optimis, Bapak Ibu. Jadi dari hasil ini di sini ini mungkin justifikasi awal gitu ya, tapi mungkin realisasinya mungkin tidak sebagus ini ya, mungkin bisa separohnya gitu ya, atau mungkin bisa sepertiganya gitu ya. Tapi setidaknya ini menunjukkan optimisme dari para kontraktor ya. Jadi ketika kita lakukan survei itu ternyata lebih dari 65% kontraktor lebih dari 65% dari 2.000-an kontraktor ini ternyata mereka bisa achieve di level risiko ekstrim ini, Bapak Ibu. Jadi ini suatu confident lah ya, suatu bentuk kepercayaan diri lah dari kontraktor bahwa mereka akan bisa survive dan bisa menyesuaikan ya dengan kebijakan CSMS yang akan kita terapkan. Dan hanya sedikit sekali kontraktor yang achieve di level risiko rendah, ada 2%. Jadi katakanlah ini nilai terburuknya ya, terburuknya katakanlah separuhnya gitu ya, kita masih bisa melakukan pembinaan untuk para kontraktor ini. Nah, selanjutnya adalah selection. Jadi di selection ini mungkin untuk diskusi atau tanya jawab sudah kami selesaikan slide-nya ya Bapak Ibu. Jadi di selection ini adalah concern-nya teman-teman pengadaan. Jadi nanti di pengadaan, teman-teman pengadaan memiliki tugas utama yang pertama adalah melakukan verifikasi sertifikat prakualifikasi CSMS. Jadi nanti ada barcode gitu ya, semacam kayak barcode gambarannya. Jadi barcode ini nanti akan memverifikasi yang akan ditarik datanya itu kita sesuaikan dengan server PLN gitu ya. Apakah memang sertifikat ini benar gitu ya, atau sertifikatnya palsu gitu ya. Jadi dengan mekanisme barcode kita bisa mendeteksi sertifikat ini palsu atau tidak gitu ya, dari kontraktor gitu ya. Jadi kalau memang sesuai, level risikonya sesuai gitu ya. Contoh misalkan kontraktor itu mau melakukan pekerjaan di level risiko sangat tinggi misalkan. Nah, dan kontraktor tersebut ternyata memiliki sertifikat dengan tingkat risiko ekstrim ya, berarti dia bisa masuk ke situ. Kontraktor tersebut lolos dan bisa masuk atau bisa mengikuti proses pengadaan yang berlangsung gitu ya. Jadi baik itu baik itu lelang maupun penunjukan langsung gitu ya, itu nggak masalah. Intinya sertifikat CSMS ini dijadikan persyaratan di awal ya, sebelum masuk ke proses pengadaan. Jadi itu yang pertama poinnya adalah memverifikasi sertifikat prakualifikasi CSMS dan memverifikasi HSE plan kontraktor. Di sini memverifikasi di sini yang dimaksud adalah ada tidaknya saja. Jadi ketika saat submit dokumen ini, bagian pengadaan hanya meminta HSE plan dari kontraktor gitu ya, tanpa melakukan pengecekan kualitasnya di dalam seperti apa gitu ya. Itu nanti pengecekan kualitas akan ada di fase selanjutnya. Jadi sebenarnya concern teman pengadaan tidak terlalu berat gitu ya. Jadi hanya critical point-nya ada di sini, intinya memverifikasi sertifikat prakualifikasi CSMS itu sesuai. Kalau sesuai lanjut, kalau tidak sesuai ya mau nggak mau harus di-cut di sini ya, karena dalam platform CSMS ini
sertifikat ini menjadi kendali mutlak ya, kendali mutlak kita terhadap vendor. Ya. Jadi ini merupakan poin critical poinnya di sini. CSMS itu ada di sertifikat ini sebenarnya. Nah, setelah itu proses pengadaan atau lelang tender dapat berlangsung sesuai dengan kriteria yang berlaku di perusahaan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, selanjutnya adalah tahapan pre-job activity. Jadi setelah sign kontrak atau tanda tangan kontrak, itu idealnya kan dilakukan kick off meeting. Jadi di kick off meeting nanti dilakukan penilaian HSE plan, terus dilakukan penentuan KPI K3. Lalu kalau di sini sudah clear gitu ya saat kick off meeting. Jadi di dalam kick off meeting ini dilakukan dua agenda ini sekalian Bapak Ibu. Jadi ada penilaian HSE plan dan penentuan KPI K3 ini adalah bagian dari kick off meeting gitu ya. Jadi kesannya aja timeline-nya banyak, cuman sebenarnya ini satu kegiatan gitu ya. Terus setelah dilakukan penentuan KPI-nya, jadi secara KPI kita berikan kontraktor itu target kinerja K3 juga gitu ya. Dengan versi yang lebih light gitu ya, dengan versi yang lebih sederhana gitu ya dibanding maturity level atau kinerja K3 kita ke teman-teman unit itu tidak sekompleks itu gitu ya. Setelah ini sudah selesai, HSE plan oke, KPI K3L sudah ditentukan gitu ya, baru boleh dilakukan mobilisasi gitu ya. Baru dilakukan mobilisasi. Kalau orang Jawa bilang mobilisasi ini usung-usung lah ya, jadi ngusungi peralatan ke tempat kerja gitu ya, bagian dari mobilisasi. Jadi setelah ini semua oke, baru dilakukan mobilisasi. Setelah mobilisasi baru dilakukan penilaian pre-job activity ya. Ini penilaian pre-job activity. Jadi ini nanti akan outputnya akan ada skor kuantitatif di sini. Jadi ada skor kuantitatif ya, skala 0 sampai 100 gitu ya. Ini akan muncul di sini. Ini adalah tahapan pre-job activity. Salah satunya tadi, jadi melakukan penilaian HSE plan. Jadi formnya sudah lengkap, Bapak Ibu. Kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat di materi yang kami lampirkan di chat gitu ya. Di formulir CSMS ada penilaian HSE plan, lalu ada penilaian pre-job activity. Jadi kita tinggal jawab pertanyaan ya tidak atau NA gitu ya. Nah, nanti kapan ya, kapan tidak, kapan NA gitu ya. Ini nanti akan ada di diklat CSMS tingkat lanjutan juga. Kita tidak akan diskusikan detail kupas satu persatu ya terkait kriterianya ini, hanya sekedar basic knowledge dulu lah ya dari aktivitas pre-job activity ini. Tapi Bapak Ibu bisa baca karena redaksinya insya Allah cukup jelas dan mudah dipahami ya, dan di lampiran juga kami sudah tuliskan interpretasinya. Lalu KPI KTL kontraktor, jadi kita tuangkan juga. Jadi contoh ini ya, misalkan kapan atau berapa kali kontraktor itu harus melakukan safety meeting, atau berapa kali kontraktor itu harus melakukan inspeksi, berapa kali kontraktor itu harus melakukan simulasi tanggap darurat. Target ini kita tentukan pada fase ketika kick off meeting gitu ya. Jadi ini nanti akan menjadi kebijakannya teman-teman pengawas K3 pekerjaannya di lapangan. Ini akan menjadi kebijakannya atau menjadi kebijakan user juga untuk menentukan ini. Artinya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kontrak itu kan berbeda-beda fase waktu, jangka waktu melakukan pekerjaan kontrak itu kan berbeda-beda. Ada yang 1 tahun, ada yang cuma 2 bulan, mungkin ada yang cuma 1 bulan saja gitu ya. Jadi dengan perbedaan waktu kontrak itu juga bisa memunculkan perbedaan target yang ada di sini. Jadi ini menjadi kebijakan oleh user gitu ya. Contoh misalkan kalau kontrak kita dengan Yantek itu multi years gitu ya, katakanlah misalkan 3 tahun gitu ya. Jadi kita mau mentargetkan dia untuk setiap semester melakukan simulasi tanggap darurat ya, berarti 3 tahun setiap semesternya ya 6, berarti kita bisa targetkan dia untuk melakukan simulasi tanggap darurat di sini 6 kali gitu ya misalkan. Nah, itu bisa. Jadi kita bisa bergantung pada kompleksitas pekerjaan dan range waktu pekerjaannya juga gitu ya. Jadi ini nanti detailnya bagaimana mendefine ini, menentukan ini ada di diklat CSMS tingkat lanjutan gitu ya.
Oke, izin saya kopikan materinya dulu. Untuk materi ada di chat ya Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan nanti ya, izin kita selesaikan dulu. Selanjutnya adalah working progress atau pada saat aktivitas pekerjaan itu kita juga melakukan penilaian juga. Nah, nanti yang melakukan penilaian working progress ini adalah dari pengawas pekerjaan gitu. Jadi ya namanya pekerjaan kan pasti ada pengawas pekerjaan ini. Kita pasti mendefine pengawas pekerjaan itu di dalam kontrak gitu. Artinya sebenarnya memang resource-nya sudah ada, hanya saja kita mendetailkan ya, istilahnya memfikskan kriteria apa saja sih yang harus diperiksa oleh pengawas pekerjaan gitu ya ketika melakukan penilaian working progress. Jadi kriterianya ini detailnya di sini juga sudah ada interpretasinya juga. Kita tidak bahas detailnya ini ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di lampiran dan itu akan lengkap insya Allah terinformasikan di Diklat CSMS tingkat lanjutan. Terus yang terakhir Bapak Ibu di tahapan yang ke-6 ini adalah tahapan final evaluation atau evaluasi akhir. Jadi di final evaluation ini output-nya sebenarnya adalah penilaian secara kuantitatif. Jadi final score gitu ya. Kita akan mendapatkan final score. Di mana final score itu adalah kombinasi dari penilaian KPI K3L kontraktor, penilaian pre-job activity, dan penilaian working progress. Jadi dari tiga ini Bapak Ibu kita akan dapatkan final score dengan pembobotan kriteria seperti ini gitu ya. Jadi bobot yang terbesar 45% memang ada di working progress gitu ya atau aktivitas lapangan. Nah, dampaknya apa sih? Apa sih dampak atau pentingnya final evaluation ini gitu ya? Jadi final evaluation ini akan berpengaruh pada sertifikat CSMS yang dimiliki oleh kontraktor. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan kalau final evaluation-nya jelek terus di blacklist gitu ya. Jadi CSMS ini bukan suatu sistem atau metode yang asal main blacklist ke kontraktor gitu ya. Enggak seperti itu CSMS itu. Enggak sekejam itulah ya bahasanya. Jadi CSMS ini dia hanya intinya kendalinya semua itu, kendali kita di kontraktor itu ada di sertifikat gitu. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ketika kontraktor tersebut KPI-nya bagus, working progress-nya bagus, pre-job activity-nya bagus gitu ya. Idealnya final score-nya dia juga bagus kan karena dia di average dapat pembobotan ini gitu ya. Dan ketika nilai skornya adalah mencapai 70 artinya kontraktor tersebut memasuki kriteria memenuhi standar gitu ya. Nah, ketika kontraktor itu memenuhi standar maka level sertifikatnya tetap survive, tetap bertahan gitu. Contoh misalkan kontraktor tersebut berada di level ekstrim, artinya sertifikatnya dia tidak di-downgrade. Dia akan tetap bisa melakukan pekerjaan di selanjutnya itu dengan sertifikat ekstrim itu tadi. Tapi ketika KPI K3L kontraktornya nggak bagus, working progress-nya bagus mungkin ya, tapi di pre-job activity-nya nggak bagus. Gitu ya. Jadi dua kriteria ini yang ternyata nggak bagus, ternyata skornya dia berada di bawah 70. Gitu. Di bawah 70. Nah, ketika dia di bawah 70, itu maka dia dinyatakan tidak memenuhi standar CSMS. Nah, apa dampaknya ketika kontraktor dinyatakan tidak memenuhi standar CSMS, itu dampaknya adalah kalau sekali itu nggak apa-apa. Masih tidak ada dampak apa-apa gitu ya ke kontraktor tersebut. Tapi ketika tidak memenuhi standar itu sejumlah 2 kali atau sebanyak 2 kali gitu ya, itu kontraktor tersebut akan mendapatkan penurunan tingkat sertifikat kualifikasi CSMS. Artinya ketika kontraktor tersebut dia sertifikat CSMS-nya adalah level risiko ekstrim, dia akan turun ke sangat tinggi gitu. Kalau dia dari sangat tinggi dia akan turun ke tinggi gitu ya. Kalau dia dari tinggi dia akan turun ke moderat. Kalau dia dari moderat dia akan turun ke rendah. Nah, ini penurunan sertifikat itulah yang nanti akan menjadi punishment lah ya, punishment bagi kontraktor tersebut dalam proses pembinaan CSMS ini. Jadi intinya baliknya nanti siklusnya adalah
Izin saya balik ke sini. Jadi ketika dia di final evaluation ini dia dinyatakan turun gitu ya, sertifikatnya turun gitu ya. Maka ketika dia mau selection, mau masuk ke pekerjaan ekstrim lagi, otomatis dia tidak akan bisa. Artinya vendor tersebut tidak bisa mengikuti pekerjaan sesuai dengan level risiko yang ditargetkan dia gitu. Tapi ini tidak serta-merta pekerjaan langsung selesai gitu ya, di blacklist gitu ya. Apalagi misalkan ada kecelakaan, terjadi kasus kecelakaan gitu. Nah, sekarang kita simulasikan misalkan terjadi kasus kecelakaan gitu ya. Jadi Bapak Ibu di dalam CSMS ini kalau terjadi LTI atau fatality, maka punishment-nya adalah sertifikat itu akan dicabut gitu ya. Sertifikat kontraktor tersebut akan dicabut selama 1 tahun kalau terjadi fatality. Artinya kita memberikan vendor ya, memberikan waktu kepada vendor untuk melakukan perbaikan atau improvement itu selama 1 tahun. Tapi selama dia masih punya kontrak yang berlangsung gitu ya, itu tidak serta-merta langsung di blacklist terus kontraknya di take over yang lain, enggak seperti itu. Jadi kontrak tetap berjalan, semua kontraknya dia tetap diselesaikan seperti dengan kesepakatannya dalam kontrak gitu ya. Hanya saja ketika nanti kontraktor tersebut mau masuk ke selection lagi, sertifikat dia sudah di ban, sudah di banned gitu ya. Sudah di ban, jadi dia tidak bisa ngikutin selection sampai masa punishment kontraktor tersebut selesai gitu ya. Jadi kalau fatality itu masa untuk recovery-nya atau kita bilangnya ya biar image-nya positif ya, masa untuk recovery atau perbaikannya kontraktor tersebut 1 tahun, tapi kalau terjadi LTI atau cacat luka berat itu ya, itu masa recovery-nya 6 bulan gitu ya. Kalau yang 1 tahun kalau terjadi fatality atau ada case meninggal itu baru 1 tahun. Dia akan di-ban sertifikat CSMS-nya. Jadi ini gambaran CSMS secara umum ya Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin kita bisa mulai diskusi atau tanya jawab. Bapak Ibu mungkin yang sudah menanyakan di form atau mau bisa ditanyakan langsung, mungkin kita bisa berdiskusi langsung ya. Di sini ada Pak Fahrul, ada Pak Sony. Kebetulan kalau hari ini yang bertugas saya dan Pak Fahrul ya, cuman tim kakak yang lain lengkap hadir dan mungkin bisa saling berdiskusi. Mungkin demikian Bapak Ibu materi basic dari kami ya terkait CSMS. Kalau ada pertanyaan kami persilakan sambil kami coba cek ini ya form pertanyaannya. Mas Ulil, ya silakan Pak Farul. saya mulai ada yang tanya di chat ini, Pak Agus Miras ya. Pak Agus Miras menanyakan yang melaksanakan prakualifikasi CSMS itu siapa? Jadi kalau sesuai dengan perdir yang sudah diterbitkan yakni SPLN CSMS ini, yang melakukan untuk tim prakualifikasi itu terdiri dari user terkait, kemudian pejabat atau fungsional yang membidangi K3 dan atau pejabat yang ditunjuk oleh manajemen setempat. Semua personil ini syaratnya wajib mengikuti pelatihan CSMS. Di sini nanti untuk implementasinya, kalau user terkait dan pejabat yang membidangi K3 baik pejabat maupun fungsional kan sudah jelas ya. Tapi ada dan atau pejabat yang ditunjuk oleh manajemen setempat. Nah, itu nanti bisa fleksibel mana yang kira-kira pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan proses CSMS ini akan nanti bisa dimasukkan di tim prakualifikasi. Tapi yang tadi dengan syarat wajib mengikuti pelatihan CSMS. Mungkin itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Sudah menjawab ya? Ya, ada pertanyaan lagi, Pak Farul. Dari Div MPE. Ini rekannya Pak Farul ini ya. Apakah untuk pekerjaan IPP harus mengikuti CSMS ini, Pak? Terima kasih. Pak Farul bisa jawab atau?
Baik, ini rekan Mas Andri ya. Jadi memang CSMS ini berlaku untuk seluruhnya, kecuali nanti untuk pelaksanaannya persyaratan CSMS ini kalau sudah normal ya, itu tidak berlaku untuk yang level risiko rendah. Tapi untuk yang moderat sampai ke ekstrim itu berlaku untuk penilaian CSMS. Jadi kalau untuk yang di pekerjaan IPP yang mana itu juga masuk di ruang lingkup pekerjaannya di PLN, meskipun pekerjaan jasa konsultansi dan atau sebagainya, pokoknya ada proses pengadaan maupun ada pekerjaan yang dilakukan oleh mitra atau pihak ketiga, itu tetap dipersyaratkan CSMS. Apalagi pekerjaan IPP ya, itu kebanyakan mungkin tinggi ke atas itu, jadi ya dipersyaratkan untuk pemenuhan CSMS-nya. Begitu Mas Andri, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, izin melengkapi ya Pak Farul. Jadi ya, silakan, Pak. Di tabel ini Bapak Ibu di dalam SPLN ini kita ada mendefine tahapan per tingkat risiko pekerjaan gitu ya. Jadi tahapan CSMS ini kan ada 6 ini ya, mulai dari risk assessment sampai final evaluation. Sedangkan di tingkat risiko pekerjaan mulai dari rendah sampai ekstrim gitu ya. IPP itu ada di mana gitu ya? Mungkin bisa di sangat tinggi atau di ekstrim gitu ya. Saya belum tahu detailnya. Jadi tahapan yang harus dilakukan ya kalau dia ada di level risiko ekstrim, berarti IPP itu harus misalkan IPP itu ada di ekstrim sini ya. Berarti ya dia harus dilakukan risk assessment, harus diprakualifikasi, selection semua berarti. Kecuali case di mana ada pekerjaan yang level risikonya rendah, ternyata cukup di risk assessment dan prakualifikasi saja. Jadi Bapak Ibu, kami sampaikan ini tadi ada pertanyaan di form juga terkait risk assessment gitu ya. Jadi risk assessment ini sebenarnya ini memang sudah menjadi kewajiban kita ya dalam pengelolaan manajemen risiko. Jadi artinya semua pekerjaan itu harus kita lakukan risk assessment. Jadi ini sebenarnya ini bukan cuma di platformnya CSMS saja ya sebenarnya. Kalau kita pelajari detail ya di 31.000 itu kita memang harus mendefine setiap pekerjaan yang mau kita lakukan itu yang ada di perusahaan kita itu harus kita lakukan risk assessment. Artinya ya semua pekerjaan kita lakukan risk assessment. Dan semua kontraktor itu juga kita lakukan prakualifikasi. Jadi nah nanti beda case-nya di sini aja. Di sini ada yang enggak ke contreng gitu ya. Jadi kalau yang level risiko rendah itu tahapannya tidak tahapan fase implementasinya ini udah enggak ada lagi gitu ya kalau yang level risiko rendah. Tapi kalau yang level risiko moderat ke atas ini CSMS mutlak untuk dilakukan seperti itu ya. Itu tambahannya. Baik, melanjutkan Mas Ulil. Ada pertanyaan dari Mas David ini, kebetulan rekan juga. Jadi bagaimana jika penyedia sudah memiliki sertifikat CSMS tapi dia di luar PLN? Maksudnya dia dapat sertifikat CSMS di luar PLN, apakah tetap mengikuti PQ CSMS di PLN? Jawabannya tetap, karena CSMS itu kriteria waktu penilaian prakualifikasi itu tiap-tiap bidang usaha lah gitu, itu kan berbeda-beda. Katakanlah saya kalau saya mengambil ada CSMS-nya Pertamina ya misalnya. Nah, Pertamina kan bergerak di perminyakan. Nah, itu memang dia nanti item-item waktu penilaian prakualifikasi itu berkaitan dengan perminyakan. Bagaimana dia mengelola minyak itu supaya nanti CSMS-nya dapat. Nah, itu seperti itu perminyakan. Tapi kalau yang di PLN itu terkait dengan ketenaga listrikan. Jadi nanti yang sertifikat yang keluar dari PLN ini berlaku untuk PLN seluruh Indonesia, termasuk anak perusahaan atau nama PLN Group lah istilahnya semuanya. Itu berlaku secara nasional. Jadi itu item-item di prakualifikasi itu kita sudah susun menyesuaikan dengan bidang-bidang yang terkait ketenaga listrikan.
Nah, jadi itu tetap mengikuti PQ CSMS kalau untuk yang di PLN. Mungkin itu, mungkin silakan Mas Ul kalau ada tambahan. Baik, kayaknya sudah cukup terjawab kalau Baik. Pak David. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Farul. Dari Pak Yana Subagja ya. Pekerjaan di pusat banyak pekerjaan konsultan perorangan, training, dan event organizer acara-acara di PLN. Apakah CSMS tetap dimintakan ke usernya sebelum pengadaan dimulai? Nah, jadi kembali lagi ke tadi yang sudah disampaikan waktu presentasi oleh Mas Ulil. Jadi seluruh pekerjaan atau seluruh pengadaan atau pekerjaan yang akan diadakan itu harus melalui tahapan tadi. Jadi ada risk assessment, ada prakualifikasi, selection, dan seterusnya ya. Jadi itu tetap dimintakan. Tapi kalau melihat dari bidang pekerjaan ini, kemungkinan besar ini nanti masuk di resiko rendah. Jadi kalau resiko rendah nanti hanya risk assessment dan prakualifikasi aja. Jadi nanti waktu di selection dia tidak dipersyaratkan karena memang masuk di level resiko rendah CSMS-nya. Nah, jadi tetap untuk di penentuan risk assessment oleh pengguna itu tetap sama proses prakualifikasi dia mempunyai sertifikat CSMS untuk kategori rendah. Tapi untuk selection dan seterusnya tidak. Mungkin itu ya Pak Yana Subagja. Terima kasih. Izin menambahi Pak Farul, silakan. keterangan dari pertanyaan Pak Yana. Mungkin untuk case semacam pekerjaan training atau event organizer IO gitu ya. Itu gambarannya sih kemungkinan itu ketika kita membuat hierarki dari aktivitas itu kemungkinan ya akan jatuhnya di risiko rendah gitu ya. Nah, gambarannya ketika pekerjaan itu level risiko rendah, kita tadi kan di awal sudah jelas statementnya kita melakukan risk assessment semua pekerjaan dan kita melakukan prakualifikasi kepada semua kontraktor gitu. Jadi kalau memang aktivitas yang mau dilakukan atau pekerjaan yang akan dikontrakkan itu adalah level risiko rendah, maka kontraktor itu sebenarnya hanya cukup mencapai atau achieve pencapaiannya di level risiko rendah saja gitu. Artinya kalau tadi di tabel tadi kan level risiko rendah 0 sampai 30 gitu ya Pak Yana. Jadi misalkan dari 40 pertanyaan kontraktor itu cuma bisa jawab 5 pertanyaan saja gitu ya, atau bahkan cuma bisa jawab 1 pertanyaan pun saja gitu ya. Dia sudah bisa mendapatkan level risiko rendah gitu. Artinya kalau di yang level rendah ini sebenarnya tidak menjadi penghalang lah ya, tidak menjadi tidak akan mengganggu operasional gitu ya. Tapi ini mungkin akan berbeda cerita kalau yang di level risiko ekstrim gitu ya, karena kita menuntut ada effort lebih, ada upaya lebih, ada manajemen yang lebih profesional lagi ya dalam pengelolaan K3 gitu ya untuk yang ekstrim gitu. Tapi kalau untuk yang rendah sebenarnya dia cukup bisa jawab 5 pertanyaan pun dia akan dapat sertifikat rendah dan dia masuk ke pekerjaan yang rendah ya it's okay, dia lolos saja gitu ya. Dan sebenarnya image-nya pekerjaan level risiko rendah itu belum tentu profitnya rendah juga gitu ya. Yang level risiko tinggi belum tentu profitnya tinggi juga gitu ya. Artinya profit nggak ada hubungannya sama risiko gitu. Artinya bisa-bisa saja gitu ya. Bisa-bisa saja konsultan itu masuk dengan level risiko rendah dan bisa masuk kontrak gitu ya. Itu mungkin tambahannya Pak Yana. Semoga menjawab ya Pak Yana Subagja dari Divisi Umum. Oke. Lanjut berikutnya ke pertanyaan Pak Taufan. Pak Taufan Bakti ya, dari Divisi RMT. Untuk yang nomor 1, bagaimana menentukan level risiko assessment semisal satu kontraktor memiliki beberapa kompetensi pekerjaan dengan variasi mulai dari moderat sampai ekstrim. Untuk satu kontraktor, dia itu kalau untuk kualifikasi di PLN, dia akan mempunyai satu sertifikat kualifikasi CSMS saja. Jadi di situ memang ada database yang kami kelola nantinya. Jadi kalau satu kontraktor mengajukan untuk di kualifikasi CSMS, dia nanti akan mempunyai satu sertifikat. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia
mempunyai pekerjaan yang multi years di banyak tempat. Nah, dia bisa mengurus lebih dari satu tapi dengan berbeda tempat. Tapi kalau yang untuk poin 1 ini satu kontraktor memiliki satu. Tapi kalau untuk yang ini saya kasih pandangan jika ada pekerjaan yang memiliki variasi level risiko, misalnya dia ada yang rendah, moderat, sampai ekstrim, itu diambil level risiko yang tertingginya. Meskipun misalnya ada 10 item, meskipun ada 9 item itu level risiko moderat, tapi satu ekstrim, dia pekerjaan itu masuk level risiko ekstrim. Ambil yang tertingginya. Nah, mungkin itu Pak Taufan. Mungkin yang nomor 2 Pak Ulil bisa dibantu. Siap. Untuk Oke, penilaian. pada form prakualifikasi dengan total 40 pertanyaan, nilai maksimal adalah 2 kali 40 sama dengan 80. Ini Pak, jadi 80 itu adalah poin, sedangkan yang kita nilai adalah persen, Pak. Artinya kalau penilaian prakualifikasi kita itu mencapai 80, maka dia 100%. Jadi kita konversi 80 itu ke persen. Jadi kalau dia mencapai 40 ya berarti 50%. Kalau dia mencapai 80 ya berarti dia pencapaiannya 100%. Jadi kita konversi 80 itu ke persen, Pak. Definisi ya udah jelas ya, apakah definisi dari semakin tinggi nilai levelnya semakin ekstrim ya. Ya intinya semakin tinggi skor pencapaian prakualifikasi ekstrim itu tadi ada di tabelnya tadi ya. Jadi di tabel tadi kan kita sudah tampilkan, maaf ini. Ya dari tabel ini ya, intinya kalau skor pencapaiannya tinggi ya di 86-100%, maka dia akan mendapatkan ekstrim gitu ya, kriteria ekstrim. Scoringnya seperti ini ada di dalam tabel. Lanjut Pak Farul. Pak Ulil, izin bertanya sedikit. Iya, silakan Pak. Berarti kalau misalkan levelnya semakin tinggi atau di level ekstrim, dia berarti semakin bagus gitu ya? Bisa dibilang seperti itu, Pak. Semakin inilah. Kalau bagus nggak tuh ini ya relatif ya bahasanya. Ya mungkin dia semakin ketat ya pengelolaan K3-nya, intinya seperti itu, Pak. Oke, soalnya kalau di risk management kan ekstrim itu seolah-olah menandakan yang semakin buruk soalnya. Jadi kelihatannya agak bertentangan gitu antara level risk assessment dengan di sertifikasinya. Jadi kalau saya artikan gini Pak, bahwa penyedia itu mampu untuk mengelola level resiko pekerjaan dengan level resiko ekstrim. Dia mampu mengelola dengan pekerjaan yang paling beresiko lah gitu. Jadi kalau dia ngambil pekerjaan di bawahnya, ada pekerjaan ada pengadaan level resiko ekstrim atau sangat tinggi atau tinggi di bawah-bawahnya, itu dia boleh ikut semuanya karena memang dia sudah bisa mampu. Untuk pekerjaan ekstrim pun dia mampu, apalagi pekerjaan di bawahnya, dia itu mampu gitu kan. Mungkin itu Pak artinya. Terjawab ya. Mohon maaf dengan Pak siapa tadi nggak kelihatan namanya. Sudah, terima kasih Pak Ulil, Pak Farul. Ya baik Pak. Mungkin dari Pak Bobi, Pak Ulil bisa jawab ya, yang sudah jalan. Oke, jadi bagaimana jika ada pekerjaan yang sedang berlangsung, kontrak lama yang belum selesai, vendor belum sertifikasi CSMS. Jadi sesuai yang kami sampaikan di awal tadi, jadi penerapan CSMS ini kita tidak langsung kita terapkan full cycle mulai besok pagi gitu ya. Jadi enggak. Jadi kita punya tahapan ya, kita punya step by step sesuai dengan timeline yang tadi disampaikan Pak Komang juga di awal gitu ya. Jadi mulai tahun 2000 insya Allah lah ya kan timelinenya kita akan kick off itu di 2022 awal gitu ya. Kick off itu aktivitas utamanya adalah sebenarnya kita mau mensertifikasikan kontraktor dulu gitu ya. Jadi itu belum menjadi syarat untuk selection, itu belum gitu ya. Jadi itu nanti menjadi syarat untuk selection itu kalau case di mana mungkin kita sudah memiliki 50% dari kontraktor kita sudah bersertifikasi SMS. Artinya kita mempunyai rasa percaya diri gitu ya, dari kebijakan korporat nanti mempunyai rasa percaya diri bahwa kalau
udah mulai diterapkan di fase selection ini nggak akan mengganggu operasional gitu ya oke gitu, akan lanjut gitu. Tapi intinya tidak perlu dikhawatirkan Pak Bobi. Jadi ada banyak sekali mekanisme yang coba kita desain secara soft gitu ya, agar implementasi CSMS ini bisa soft lah ya, bisa sinkronnya dengan bagus gitu ya. Salah satunya ya dengan penerapan masa transisi salah satunya. Jadi termasuk masa transisi itu misalkan kalau di fase normal itu vendor mencapai 80% itu harus 80% itu di level sangat tinggi gitu ya. Tapi di fase transisi dengan 80% bisa jadi dia sudah bisa mencapai ekstrim gitu. Nah, yang penting juga kami sampaikan seperti ini Pak Bobi. Jadi dengan terbitnya SPLN CSMS ini yang sudah dari DNUT ini di SPLN itu ada redaksional yang menyatakan kapan fase transisi dan kapan fase normal gitu ya. Cuman memang itu tidak didefine kapannya di dalam SPLN yang terbit di sini. Nah, kapannya itu akan kita munculkan ke dalam surat edaran direksi. Artinya SPLN yang muncul saat ini nanti perlu pengantar gitu lah ya, istilahnya perlu pengantar atau perlu aspek legal ya dari edaran direksi untuk menyatakan bahwa oh ini udah go gitu ya, udah go sebagian atau udah go sepenuhnya, itu nanti akan tertuang dalam edaran direksi gitu ya. Dan ini kita sekarang masih fase sosialisasi dulu ya, belum langsung 6 full cycle CSMS gitu ya, karena sedikit gambaran Pak Bobi di PJB kebetulan anak perusahaan kita PJB, anak perusahaan PLN PJB itu sudah mengimplementasikan CSMS selama 3 tahun ke belakang inilah, dan mereka selama 3 tahun ke belakang ini ternyata juga nggak langsung full cycle gitu ya. Artinya mereka di tahun pertama bahkan tahun pertama dan tahun kedua itu lebih banyak melakukan prakualifikasi kepada kontraktor mereka. Artinya vendornya dikumpulin semua, diprakualifikasi dulu gitu ya. Dan itu cuma sebagian yang saya tangkap, cuma sebagian atau parsial yang menjadi syarat untuk masuk ke kontrak. Artinya yang dikhawatirkan Pak Bobi insya Allah tidak perlu dikhawatirkan gitu ya. Insya Allah nanti akan bisa lebih soft untuk ke situ. Termasuk kita punya sisa waktu yang lebih banyak juga untuk memprakualifikasi vendor dulu biar dia punya sertifikat gitu ya. Begitu nanti kita mau kontrak lagi sudah enak gitu ya, atau mayoritas kontraktor di PLN sudah punya sertifikat CSMS, nah kita lebih enak lagi untuk menerapkannya secara full cycle gitu ya. Dari Pak Farul ada tambahan Pak Farul? Mungkin tambahan cukup ya. Mungkin lanjut aja yang ada pertanyaan lagi nih. Dari Pak Makmur Jaya Abdullah ya, dari divisi MKS. Beliau menanyakan apakah dengan memiliki sertifikat CSMS peserta lelang tidak perlu lagi mengikuti DPT, ataukah sertifikat CSMS hanya salah satu persyaratan bagi peserta lelang untuk lolos kualifikasi pada proses pengadaan di PLN. Nah, di sini memang antara DPT dengan CSMS itu dua hal yang berbeda Pak ya. Jadi terpisah. Kalau DPT itu sebelum proses tender itu ada kualifikasi DPT. Di situ akan dicek dokumen kualifikasi, baik di situ di dalamnya ada persyaratan minimal, baik administrasi, teknis, keuangan. Beda dengan kualifikasi CSMS. Memang di istilah Perdir yang ada ini ya, nanti khawatirnya kebalik-balik ya. Jadi ada prakualifikasi. Kalau tender itu nanti ada di DPT, prakualifikasi DPT. Kalau di prakualifikasi waktu tender ada juga prakualifikasi. Ini di sini ada prakualifikasi CSMS. Memang di situ sementara ini kita bikin, dan mungkin sebaiknya dibikin terpisah ya. Jadi antara DPT nanti ada dia masuk di daftar penyedia terseleksi. Di situ nanti kalau CSMS nanti ada terbit sertifikat kualifikasi CSMS. Jadi di situ kita bikin terpisah, nanti dikhawatirkan seperti ini. Kalau kita memakai metode pengadaan tender terbatas, itu kan pakai DPT. Nanti kalau di situ kalau kita jadikan sama, dia sudah ada CSMS-nya. Tapi kalau waktu kita selain tender terbatas, kita pakai penunjukan langsung atau tender terbuka,
tidak mengacu ke DPT, kita persyaratkan CSMS, dia nggak akan punya karena karena ngikut di DPT. Makanya ini kita bikin terpisah, DPT jalan sendiri, dan nanti CSMS juga jalan sendiri. Jadi semua metode pengadaan yang akan kita lakukan itu bisa semuanya dipersyaratkan untuk CSMS-nya. Nah, jadi memang yang benar yang Bapak sampaikan di kalimat berikutnya, ataukah sertifikat CSMS hanya salah satu persyaratan bagi peserta lelang untuk lolos kualifikasi? Ya, jadi ada nanti di tender itu kita cek kualifikasi administrasi, teknis, keuangan. Nanti yang ketiga itu diwakili dengan sertifikat CSMS dan ada persyaratan HSE plan. Jadi ada 2 aja kalau di pengadaan, dan memang lebih mudah karena sertifikat sudah diproses sebelum tender, terus penyedia membuat HSE plan untuk kita cek di pengadaan itu, untuk kita cek ada atau tidak aja kalau HSE plan. Tapi kalau sertifikat kualifikasi CSMS ada barcode-nya, itu open source saja. Nanti kita scan itu barcode, akan keluar informasi apakah nama penyedianya siapa, masa berlakunya apakah masih berlaku atau tidak CSMS-nya itu, kemudian level resikonya. Level resiko ini nanti akan kebaca apakah dia pernah kena punishment atau tidak, ataukah ataukah memang sertifikat ini bodong atau tidak, nanti akan kebaca di barcode itu. Jadi kalau untuk proses pengadaan lebih mudah lah gitu. Mungkin itu ada tambahan, silakan Mas Ulil. Sepertinya cukup Pak Farul. Cukup ya. Cukup jelas ya. Itu, Pak, Ada satu pertanyaan lagi tadi dari form yang tanya di form Pak Farul. Apakah risk assessment ini hanya berlaku untuk pekerjaan oleh vendor atau kedepannya diterapkan juga untuk mengukur level risiko pekerjaan internal PLN? Jadi sebenarnya saya malah bingung ketika pekerjaan oleh vendor sama pekerjaan dilakukan oleh PLN ini dipisahkan gitu ya, karena hakikatnya memang pekerjaan itu seluruhnya punya kita ya, punya PLN gitu ya. Kebetulan karena resource kita tidak cukup jadi divendorkan saja gitu. Jadi sama sih Pak, intinya risk assessment itu mau itu dilakukan oleh vendor mau dilakukan oleh kita saja gitu ya, itu perlu dilakukan risk assessment. Mungkin contoh ya, kalau saya bayangkan case PDKB gitu ya. PDKB kan kita tidak berkontrak kepada, yang saya tahu PDKB tidak berkontrak ya, atau mungkin udah ada PDKB yang berkontrak juga ya. Tapi kalau seandainya PDKB itu berkontrak berarti mungkin akan jelas dia akan melalui mekanisme akan tersaring juga di CSMS juga. Tapi kalau case PDKB tidak berkontrak pun pasti juga tim PDKB itu dalam melakukan pekerjaannya dia juga melakukan risk assessment itu juga seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Selanjutnya konfirmasi CSMS berarti akan dari Pak Adi Cahyo. CSMS berarti akan menjadi persyaratan untuk siap pengadaan barang jasa ya Pak? Ya betul, dijawab singkatnya iya gitu ya. Terus mulai kapan CSMS dipersyaratkan dalam proses pengadaan ini? Nanti kita intinya gini Pak, yang tadi kami sampaikan bahwa CSMS ini perlu pengantar berupa surat edaran direksi gitu ya. Jadi kita belum bisa jawab kapan-kapannya gitu ya. Tapi kalau timeline-nya secara jelas kita kick off itu di 2022 awal itu untuk melakukan prakualifikasi dulu gitu ya. Artinya di fase selection ini kan teman-teman pengadaan ini nanti ada apa istilahnya? Peran intinya kan di bagian di fase selection-nya itu ya. Nah, di fase selection ini kapan akan mulai diterapkan itu nanti intinya tunggu di surat edaran direksi seperti itu. Tapi intinya kita persiapkan dulu lah. Fokusnya concern awalnya adalah kita sertifikatkan dulu vendor-vendor kita gitu ya, teman-teman mungkin dari divisi-divisi ini, mungkin divisi batubara gitu ya, yang punya vendor supplier ini itu. Nah, itu kita petakan dulu, kita nanti kita diskusi lebih lanjut untuk bahas tim PQ-nya seperti apa. Intinya kita buat mereka semua punya sertifikat prakualifikasi dulu gitu ya. Baru nanti akan ditentukan dalam edaran direksi untuk masuk ke fase selection-nya yang termasuk fase transisinya dan kapan akan diterapkan full cycle yang 6 tahapan itu. Mungkin gambarannya seperti itu Pak Adi Cahyo. Udah habis Pak Farul, nggak ada yang tanya lagi Pak Farul. Silakan. Oh ya, silakan.
Saya Adi Cahyo Pak yang tadi barusan tanya Pak. Oh ya, silakan. Berarti untuk saat ini fokusnya adalah bikin sertifikat SMS untuk vendor existing gitu ya Pak ya? Atau vendor atau gimana tadi Pak yang tadi penjelasannya Pak? Intinya semua vendor yang bekerja sama dengan PLN itu kita prakualifikasi mereka, gitu ya. Kita asesmen mereka. Gitu. Semua, jadi mau level risiko rendah, level risiko tinggi, ekstrim, gitu ya. Intinya yang mau berkontrak dengan PLN itu sebanyak mungkin kita lakukan prakualifikasi. Seperti itu Pak Adi. Yang mau ya Pak, yang existing tapi belum punya, misalnya kontrak existing. Betul, termasuk yang kontrak existing. Intinya yang existing maupun yang akan kontrak gitu ya. Kalau rata-rata kan kontrak kan repeat apa ya istilahnya, repeat order ya, maksudnya vendor yang kemarin udah kontrak kan kedepannya kan juga pasti akan kontrak lagi kan, rata-rata seperti itu. Artinya yang existing maupun yang akan kontrak maupun yang biasanya kontrak tapi kebetulan lagi nggak ada kontrak, ya itu termasuk bisa kita ajak lah istilahnya, kita sosialisasikan juga nanti kepada vendor gitu ya untuk mengikuti prakualifikasi ini. Oh baik Pak. Jadi soalnya saya tadi kebayangnya itu ketika kita bikin sertifikat CSMS untuk vendor itu pada saat proses pengadaannya gitu. Kan proses pengadaannya tadi yang Pak Ulil sampaikan kan di 2022 ya baru ya. Tapi enggak ya, berarti sebelumnya juga udah bisa mulai ya. Bisa kita cicil Pak, bisa kita cicil. Tapi untuk membuat sertifikat itu ya goalnya nanti Pak sudah kick off gitu ya. Karena kalau sekarang kita lakukan ya bisa aja sih, cuman maksudnya kita kan belum ada aplikasi itu juga, belum ada keseragaman juga. Kebetulan dari kita juga belum ada yang diklat CSMS tingkat lanjutan juga gitu kan. Karena itu nanti biar interpretasinya sama kan, nanti kita harus ke situ dulu. Intinya kita perkuat dulu lah fondasinya untuk ke situ gitu, Pak Adi. Oh baik. Jadi maksudnya untuk yang sekarang ini yang perkuat fondasi itu untuk internal dulu ya, kita siapkan data-datanya gitu ya maksudnya ya Pak ya. Betul, Belum kita sampaikan ke vendor gitu ya maksudnya ya. Betul. Kita sampaikan pada saat nanti kick off di 2022 gitu ya. Betul. Baik Pak Ulil, noted Pak. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Adi. Izin Pak, ada pertanyaan satu lagi Pak. Jadi silakan, Pak. Kontraktor yang sudah masuk di dalam DPT itu harus di PQ SMS lagi Pak ya, CSMS lagi Pak. Ya Pak, jadi itu kan belum dicek unsur CSMS-nya, itu perlu dikualifikasi CSMS-nya lagi kalau sudah ada DPT-nya. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu 20 menit ya. 20 menit. 19 menit. Satu lagi Pak, maaf Pak ya. Silakan Pak. Jadi silakan Pak. Di dalam ini Pak ya, di dalam dokumen tender ya, apa harus sudah dipersyaratkan sertifikat CSMS atau menunggu edaran direksi yang akan keluar itu Pak? Seperti itu Pak. Baik Pak Agus Miras ini ya. Betul. Ya. Jadi kalau sudah berjalan normal Pak, ya, itu seluruh tahapan atau seluruh persyaratan itu sudah berlaku semua. Jadi memang ini kalau belum berjalan, kita masih di masa transisi. Kalau tadi Bapak perhatikan yang di roadmap itu Pak ya, roadmap itu kan masih per tahapan. Memang kita juga melihat dari salah satunya dari PJB yang sudah implementasi, cuma itu kan juga memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi pertahapan. Jadi kalau lihat dari roadmap tadi, itu sampai bulan Juni 2022, ya, itu pun masih targetnya 50% tiap unit induk itu sudah tersertifikasi. Nah, jadi di situ kemungkinan untuk masuk di pengadaan itu belum ya. Nah, jadi tapi nanti menunggu edaran direksinya untuk mengenai waktu pastinya itu kapan. Nah, jadi untuk implementasi. Tapi kalau sudah jalan normal, itu akan dikesyaratkan. Jadi dari pekerjaan yang akan dilakukan pengadaan dari pengguna itu sudah menentukan bahwa pekerjaan ini tuh masuk tingkat resiko mana, apakah dimasukkan di
di TOR-nya atau KAK-nya atau di kajian risikonya itu sudah ditentukan. Nanti oleh pejabat perencana pengadaan akan diambil itu untuk dimasukkan ke dokumen tender atau RKS, bahwa karena pekerjaan ini tuh masuk resiko, misalnya masuk resiko tinggi, nanti di persyaratan K3-nya akan dimasukkan sertifikat kualifikasi CSMS dengan minimal tingkat resiko apa gitu, tinggi misalnya. Terus kemudian yang kedua dokumen HSE plan. Nah, itu tuh sudah dicantumin kalau dia masuk resiko minimal moderat ke atas, minimal moderat sampai ke atas itu dicantumin persyaratannya dengan mengambil penentuan tingkat resiko di KAK atau TOR. Begitu Pak Agus. Oke Pak. Ya, baik Jelas, Pak. Ya. Baik Bapak Ibu. Mas Ulil. Ya, silakan Pak. Pak Boleh Julian, ditampilkan silakan, Pak tadi itu apa namanya hasil surveinya? Oke, baik Pak. Yang ini ya Pak Julian. Ya. Kalau melihat ini kan kita sangat confidence ya. Implementasi apa CSMS ini bisa segera diimplementasikan lah gitu. Karena ini memang yang sudah lama kita tunggu-tunggu gitu ya. Artinya kan selama ini kan baru kita bangun diri kita nih PLN ya dengan setup organisasi, terus semuanya sistem juga SMK 3 sudah terimplementasi ya kan. Nah, sekarang kan ini ke sisi partner kita ya, pemilihan partner. Nah, pertanyaan saya Mas, yang ini yang 90% ke atas lah ya, yang 65% ini yang sudah mampu mengerjakan risiko ekstrim. Ini pekerjaan-pekerjaan di bidang apa ini? Maksud saya apakah distribusi, transmisi, atau gabungan gitu ya? Oke, ini gabungan Pak Julian. Mungkin kalau perlu data detailnya kami masih perlu ngolah hasil surveinya. Tapi secara umum ini gabungan Pak Julian. Jadi kalau dominan hasil survei kami memang dari 2000 partisipan ini ya lebih dari 50% itu dari distribusi Pak Julian yang memberikan yang sebagai respondennya. Artinya kesininya kemungkinan juga dominan dari vendor-vendor distribusi juga Pak Julian. Nah ini yang lebih dari 50%-nya gitu. Ya, berarti 50% lebih kan. Nah ini betul, jadi pertanyaan buat kita juga ya. Tadi kan paparan Pak Komang itu kan tingkat kecelakaan itu di sisi distribusi kan kalau tidak salah 70% lebih ya. Dan itu terjadi 90% kan dari vendor kita gitu kan. Halo? Ya, betul Pak Julian. Nah, ini mungkin nanti perlu PR juga buat kita. Artinya dengan implementasi ini juga mungkin hal lain pun perlu kita pikirkan untuk bisa mengawal tadi nih program kita ini bisa zero accident ya. Itu aja mungkin masukan dari saya Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julian atas masukannya. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan bisa langsung bertanya sebelum kita akhiri. Coba kami cek di form. Nggak ada yang nambah lagi sih di form. Kalau tidak ada, kita bisa cukupkan ya. Pak Ulil boleh? Baik, silakan Pak. Ya, mau tanya di tahap selection ini kan memang mayoritas dilaksanakan di pejabat pelaksana pengadaan ya. Nah, kalau sebetulnya saat HSE plan ini disampaikan oleh kontraktor itu setelah kontraktor ini ditunjuk sebagai pemenang atau masih proses tender, Pak Ulil? Sebentar, bisa diulang Pak pertanyaannya? Saya sambil cari slide-nya. Ya, mungkin sambil cari saya jawab. Ya Pak Taufan ya? Ya Pak Farul, betul. Ya, jadi itu seluruh waktu evaluasi Pak, evaluasi itu sudah dipersyaratkan di dokumen penawarannya mereka. Jadi dokumen penawaran yang sudah disubmit ke pejabat pelaksana itu sudah ada sertifikat sama HSE plan.
Nah, di situ tapi kita sebagai di bagian pengadaan itu ngeceknya mudah kok Pak. Jadi kalau untuk HSE plan itu dicek ada atau tidaknya aja dokumen itu. Kalau sudah ada, tapi nanti untuk ngecek rincinya di HSE plan itu waktu setelah waktu kick off meeting sebelum efektif kontrak. Nah, itu dicek rinciannya itu apakah sudah sesuai dengan level resiko yang ditetapkan HSE plan-nya, itu dicek waktu pre-job activity, waktu kick-off meeting. Tapi kalau untuk di pengadaan itu cek ada atau tidak aja untuk HSE plan. Sama ngecek sertifikat kualifikasi CSMS, apakah sudah sesuai dengan level risiko yang ditetapkan. Apakah sudah masih masa berlaku atau tidak, perusahaannya benar atau tidak, asli atau tidak, di situ aja Pak. Jadi bukan untuk penetapan pemenang baru kita cek HSE plan ya. Kita cek ada atau tidaknya itu untuk seluruh peserta tender. Gitu mungkin Pak Taufan. Ya, lanjut pertanyaan Pak Farul. Ya silakan Pak. Di HSE plan yang tertuang dalam SPLN ini kan sudah ada berapa nih? 15 ya, 15 kriteria minimal. Apakah 15 ini harus ada semua atau memang disesuaikan dengan kontraktor ini pekerjaannya apa gitu ya? Mungkin Mas Ulil menambahkan untuk penilaian HSE plan-nya gimana? Oke. Untuk penilaian HSE plan memang nanti dinilainya ada di fase itu Pak, di fase pre-job activity. Jadi dari pengadaan tidak perlu mengecek kualitasnya gitu ya. Jadi dari kriterianya itu apakah 15-15-nya ada itu. Tapi kalau mau ngecek ya nggak apa-apa, itu artinya beyond compliance ya, udah lebih bagus daripada yang diharapkan gitu ya. Kalau memang mau ngecek sampai detailnya itu nggak masalah. Cuman kualitas HSE plan itu nanti otomatis akan tersaring di fase pre-job activity. Jadi ketika pre-job activity ini kan ada evaluasi HSE plan gitu ya. Nah, nanti itu akan dinilai oleh pengawas K3 dan dari bagian K3L yang akan mengevaluasi HSE plan itu sesuai dengan kriteria yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman pengadaan tidak diwajibkan untuk melakukan pengecekan kualitas atau kontennya gitu ya. Kontennya itu ada apa? Ada 15-nya ada atau enggak itu tidak perlu ya. Intinya vendor submit dokumen yang judulnya HSE plan, di dalamnya ada HSE plan-nya gitu ya. Ya udah itu bisa lanjut gitu ya. Yang penting untuk difilter adalah yang jelas kalau yang mutlak adalah sertifikat itu tadi. Itu mungkin gambarannya Pak Taufan. Oke, berarti sesuai dengan yang disusun sama teman-teman dari perencana pengadaan ya. Kan di sini kan yang di nomor 2 ini kan responsibelnya ada di Rendan gitu ya. Jadi sesuai dengan Rendan mintanya seperti apa, berarti kontraktor menyerahkan plan-nya sesuai yang diminta oleh Rendan gitu ya. Ya, betul. Bisa seperti itu. Ini mungkin ya, monggo Pak Farul. Kalau sesuai SPLN yang sudah terbit itu CSMS, yakni penilaian HSE plan harus memenuhi nilai minimal 50 poin ya. Jadi kalau di situ ada 15 item, tapi kalau begitu dijumlah dia sudah memenuhi 50 poin meskipun belum terisi semua, itu sudah memenuhi. Kalau jika belum memenuhi akan diberikan waktu sampai dengan batas waktu yang disepakati dalam kick off. Jadi sebenarnya itu kalau dia vendor, kalau ini dari mungkin nanti Mas Ulil menambahkan, kalau dari sisi K3 itu kalau dia sudah memiliki sertifikat, intinya yang penting itu sertifikat. HSE plan itu akan dokumen-dokumen untuk pelengkap saja. Nanti pasti dia kemungkinan dia pasti bisa untuk membuat HSE plan, cuma mungkin kurang sempurna atau apa, itu nanti ada revisi-revisi waktu pelaksanaan di kick off meeting sampai nanti kalau sudah memenuhi minimal 50 poin dari 15 item itu baru bisa terpenuhi salah satu syarat efektif kontrak misalnya. Mungkin gitu Pak Taufan tambahnya. Ya, terima kasih Pak Farul, Pak Ulil. Baik Pak. Okay. Terima kasih Pak Taufan. Terjawab ya Pak. Baik Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan lagi? Kita masih ada waktu beberapa menit. Sepertinya cukup ya Bapak Ibu. Insya Allah sudah cukup jelas untuk materi. Nanti akan kami
materi udah di-share di chat ya. Untuk recording nanti coba kami akan record dan kami sampaikan juga. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita tutup. Cukup ya Pak Farul, ada yang mau ditambahkan? Cukup aja Pak, mungkin nanti sambil jalan pasti ada kendala-kendala di lapangan, nanti kita akan bantu juga. Siap, baik Pak Farul. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini yang sudah hadir kisaran 80-an, 90-an tadi ya, yang hadir dari divisi-divisi di kantor pusat terkait sosialisasi CSMS. Mudah-mudahan implementasi CSMS ini bisa menjadi tool yang cukup efektif ya bagi kita untuk membangun budaya K3. Jadi Bapak Ibu, kita niatkan sebenarnya tool CSMS ini kita gunakan atau kita terapkan itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa manusia ya, seperti yang menjadi komitmen direksi. Jadi dengan penerapan CSMS ini harapannya adalah teman-teman di lapangan itu implementasinya bisa bagus ya, implementasi K3-nya, hak-hak mereka terkait kebutuhan-kebutuhan atau pengendalian risikonya itu bisa optimal gitu ya. Jadi dengan terimplementasinya CSMS, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab perusahaan kita bisa mencapai zero accident. Dari Pak Leiden ada yang mau disampaikan Pak Leiden untuk closing speech? Oh, baik, terima kasih Pak Ulil. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam sosialisasi ini. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak bisa disampaikan saat ini atau baru terpikir setelah sosialisasi ini, bisa rekan-rekan sampaikan melalui link yang disampaikan di forum chat kita, sehingga kapanpun itu silahkan nanti rekan-rekan Bapak Ibu sekalian bisa bertanya di situ untuk memperjelas apa yang perlu diperjelas kembali sama rekan-rekan. Jadi di form ini kita akan segera menyampaikan jawaban untuk teman-teman bisa lebih paham lagi terkait proses pelaksanaan CSMS di PLN yang kita cintai ini rekan-rekan semua. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk proses pelaksanaan sampai dengan akhir tahun ini target kita memang tim priorifikasi segala macamnya itu yang seperti di roadmap tadi itu sudah berjalan. Jadi seluruhnya infrastruktur maupun sarana terkait aplikasi juga itu udah bisa berjalan semua sampai di sisi prakualifikasi, sehingga nanti di tahun depan setelah kick off nanti di awal tahun kita mulai bertahap melaksanakan CSMS ini. Cuman ada tadi yang disampaikan Pak Ulil tadi, ada fase transisi yang nggak langsung kita sampaikan untuk CSMS-nya. Nanti kalau sudah seluruhnya para vendor kita ini bersertifikat sesuai dengan kualifikasi yang telah kita nilai sesuai dengan PK-nya tadi, itu baru kita mulai eksekusi untuk CSMS ini. Rekan-rekan semua, mudah-mudahan dengan pelaksanaan sosialisasi ini semangat kita untuk menjalankan CSMS ini di PLN ini di seluruh PLN Group ini bisa berjalan dengan baik. Dan salah satu poin memang yang perlu kami sampaikan bahwa aplikasi dengan menggunakan nanti aplikasi ini akan lebih memudahkan seluruhnya proses CSMS ini, karena semuanya eviden-eviden dari para kontraktor segala macam itu akan masuk di situ. Itu yang akan kita lakukan evaluasi. Terima kasih rekan-rekan semua atas kehadirannya, dan sebelum saya akhiri, pertanyaan-pertanyaan kita siap nanti menjawab ada di formnya, dan kami juga siap 24 jam mensupport terkait pelaksanaan CSMS ini khususnya di kantor pusat, karena poinnya nanti jangan sampai di kantor pusat kita nggak berjalan, tapi di unit kita desak untuk segera berjalan. Di kantor pusat juga kita harus amankan bahwa ini harus segera berjalan juga untuk tahapan-tahapan tadi yang telah di dalam roadmap-nya. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Demikian penyampaian kami, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Leiden atas closing speech-nya, dan kita akhiri ya Bapak Ibu.
Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan ada yang tanya kontak, saya sampaikan ya Pak, bisa saya japri. Nanti untuk kelanjutannya kita bisa mudah-mudahan bisa berdiskusi lebih intens, dan pastinya kita akan membentuk tim prakualifikasi Bapak Ibu untuk memfilter ini ya kontraktor-kontraktor yang ada di kantor pusat ini seperti apa. Nah, itu kita juga perlu berkolaborasi lebih intens lagi lah ya, biar kita bisa mendapatkan prakualifikasi nilai kontraktor-kontraktor yang terutama ini case-nya khusus di kantor pusat ya. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.